Bayangin, ada satu negara kecil di Asia Tenggara namanya Vietnam. Gara-gara ideologi, negara ini kebelah jadi dua. Vietnam Utara yang di-backup sama Uni Soviet dan Tiongkok. Lawannya Vietnam Selatan yang didoping sama Amerika dan sekutunya. Buat Amerika, ini bukan cuma perang biasa. Mereka takut teori domino jadi nyata. Kalau Vietnam jatuh ke komunis, negara-negara Asia Tenggara lain bakal ikut satu persatu. Jadi Washington mikir, kita harus turun tangan. Kalau enggak, gengsi superpower bisa runtuh. Awalnya mereka pede banget. Tahun 1965, Amerika masuk besar-besaran. Puluhan ribu pasukan dikirim. Helikopter Yui berterbangan di atas sawah. Jet tempur F-4 Phantom meraung di langit. Dan kapal perang di laut siap tembak kapan aja. Media Amerika pun memblow up suasana. Kayak nunjukin kalau ini perang gampang. Tinggal soal waktu sampai bendera Amerika berkibar di Saigon. Tapi Vietnam bukan tempat yang bisa ditaklukin cuma dengan teknologi. Bayangin hutan tropis rapat, lembab, penuh lumpur, nyamuk malaria di mana-mana. Musuhnya bukan tentara reguler dengan barisan rapi, tapi Viet Cong yang lihai perang gerilya. Mereka nyerang mendadak dari balik semak, pasang ranjau jebakan di jalan tanah, bikin terowongan bawah tanah sepanjang ratusan kilometer, lalu ngilang lagi seolah ditelan bumi. Tentara Amerika yang awalnya sok jago, satu persatu mulai kehilangan arah. Mereka bukan cuma harus berhadapan sama musuh tak terlihat, tapi juga sama cuaca tropis yang brutal, penyakit aneh, rasa lelah, dan ketakutan yang makin hari makin numpuk. Di atas kertas, Amerika superpower. Tapi di lapangan, mereka jadi pasukan yang kebingungan, stuck di hutan asing. Nggak bisa bedain mana petani biasa, mana musuh yang siap narik pelatuk. Setiap hari, makin banyak yang gugur. Mayat dibawa pulang ke kampung halaman. Bikin keluarga di Amerika mulai nanya, kenapa anak-anak kita mati di negeri yang bahkan nggak kita kenal? Dan inilah awal dari cerita panjang. Sebuah perang yang tadinya dikira bisa selesai cepat, justru berubah jadi mimpi buruk. Amerika yang datang dengan percaya diri, akhirnya kejebak di dalam perang berdarah selama bertahun-tahun. Perang yang gak cuma mengubah Vietnam, tapi juga meninggalkan luka mendalam di sejarah Amerika sendiri. Ketika perang gerilya bikin Amerika kewalahan, mereka ganti strategi. Bukan cuma lawan musuh, tapi hancurin seluruh medan perangnya. Hasilnya, Vietnam jadi neraka terbuka. Bayangin, lebih dari 7,5 juta ton bom dijatuhin ke Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jumlahnya lebih banyak dari semua bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia II digabung jadi satu. Dari langit, bom-bom jatuh kayak hujan badai. Meledak gak kenal waktu, gak kenal tempat. Bukan cuma bom. Amerika juga pakai senjata kimia. Agent Orange, cairan beracun yang disemprot dari pesawat buat ngerontokin hutan, biar gerilyawan Viet Cong gak bisa ngumpet. Tapi efeknya jauh lebih parah dari sekadar daun rontok. Tanaman pangan mati, sawah rusak, air tercemar. Dan yang lebih ngeri, racun itu masuk ke tubuh manusia. Anak-anak lahir cacat, ibu-ibu keguguran, banyak orang sakit kanker, dan dampaknya masih terasa sampai hari ini. Di desa-desa, kehidupan berubah jadi ketakutan permanen. Petani bisa mati pas lagi nyangkul, cuma gara-gara injak ranjau yang dikubur tentara. Anak kecil bisa kehilangan keluarga dalam hitungan detik saat rumah mereka jadi target bom napal. Api menyala, melelehkan kulit, membakar desa sampai rata dengan tanah. Amerika berpikir, dengan kekuatan teknologi militer, mereka bisa menekan Viet Cong sampai menyerah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak bom dijatuhkan, semakin banyak rakyat sipil yang jadi korban, dan semakin banyak orang Vietnam yang marah serta siap melawan. Perang yang tadinya dikira pertempuran melawan komunis, berubah jadi perang melawan seluruh rakyat. Dan sejak itu, Vietnam bukan lagi sekadar medan tempur, tapi simbol perlawanan kecil melawan kekuatan besar dunia. Perang Vietnam bukan cuma bikin luka di Asia Tenggara, tapi juga bikin Amerika sendiri meledak dari dalam. Bayangin, setiap minggu ada pesawat kargo yang pulang ke Amerika, tapi isinya bukan pasukan pemenang, melainkan peti mati berlapis bendera. Anak-anak muda, umur belasan sampai 20 tahunan, pulang tinggal nama. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai nanya, kenapa kita harus mati di perang yang bahkan bukan perang kita?
Dari situlah lahir gelombang protes besar-besaran. Jalanan Amerika penuh poster anti perang, musik rock jadi suara perlawanan, dan anak-anak muda bakar kartu wajib militer sebagai simbol penolakan. Perang Vietnam juga jadi perang pertama yang benar-benar disiarkan ke televisi. Setiap malam, orang Amerika nonton berita sambil lihat tubuh tentara mereka jatuh di hutan asing. Beda jauh sama propaganda perang cepat selesai yang dijanjikan pemerintah. Rakyat mulai sadar ada yang salah besar. Dan makin lama, tekanan di dalam negeri makin kuat. Amerika, yang awalnya datang dengan penuh percaya diri sebagai superpower, malah balik dengan rasa malu, marah, dan trauma kolektif. Ketika Saigon jatuh tahun 1975, perang resmi berakhir. Vietnam bersatu di bawah bendera merah. Tapi pertanyaannya, apa benar perang itu benar-benar selesai? Di Vietnam, luka itu masih hidup. Jutaan nyawa hilang, jutaan lagi cacat, dan sampai hari ini masih ada anak-anak yang lahir dengan kelainan genetik gara-gara racun kimia Agent Orange. Sawah-sawah yang dulunya hijau berubah jadi ladang ranjau. Desa-desa penuh kawah bom yang jadi saksi bisu masa lalu. Di sisi lain, Amerika juga nggak kalah babak belur. Lebih dari 58.000 tentara mereka tewas. Ratusan ribu lainnya pulang dengan tubuh cacat dan pikiran yang rusak. Perang ini nunjukin ke seluruh dunia kalau Amerika, sang superpower, bisa kalah. Bukan kalah karena teknologi atau senjata, tapi kalah oleh semangat rakyat kecil yang gak mau tunduk.